Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Satya Ataya dan Suara dari kelas pembelajaran mesin Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode dari UTS, yaitu regresi linear dengan dataset uh, dataset yaitu regresi UTS Telkom. Oke, pertama-tama di sini kita bisa lihat kita akan mengimport beberapa library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib untuk show-nya, kemudian ada Seaborn. Nah, kemudian kita akan melakukan drive mount atau menghubungkan Google Drive kita dengan Google Colab, sehingga dataset yang ada di Google Drive dapat ditampilkan di Google Colab untuk diteliti lagi. Nah, kemudian kita ada metode pd.readcsf. Metode ini digunakan untuk membaca file CSV ke dalam objek data frame di Python. Nah, parameter header none ini dapat menunjukkan bahwa file tidak memiliki header atau nama kolom, sehingga Pandas akan menggunakan indeks default numerik untuk setiap kolom. Baris pertama dari file CSV ini tidak akan dianggap sebagai header. Nah, langkah ini adalah bagian dari eksplorasi data awal atau exploratory data analysis yang bertujuan untuk memahami struktur data seperti jumlah kolom, tipe data, dan distribusi awal. Nah, output dari dfhead ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Hal ini untuk memastikan bahwa data berhasil dibaca untuk memberikan gambaran awal tentang data seperti tipe variabel dan lain-lain. Bisa dilihat. Nah, kemudian kolom dataset ini bakal diberi nama baru secara dinamis menggunakan list comprehension. Setiap kolom akan diberi nama X1, X2 hingga Xn sesuai dengan jumlah kolom yang ada. Nah, menentukan nama kolom ini merupakan langkah untuk menjamin kebenaran dalam manipulasi data. Penggunaan f-string dalam Python itu memungkinkan penamaan kolom secara otomatis dan dinamis tanpa eksplisit untuk menulis setiap nama kolom. Setelah menjalankan kode ini, nama-nama kolom dataset ini akan lebih terstruktur dan mudah diakses. Bisa kita lihat ya, ini dari X1, X2 sampai X91. Nah, kemudian kita akan melihat total baris dan kolomnya. Bisa lihat nih, ada 50.000 baris dan 91 kolom. Nah, di sini juga untuk melihat nama-nama kolomnya, ini X1 sampai X91 dengan tipenya objek. Kemudian untuk tipe datanya bisa lihat nih, ada X1 itu integer 64 dan sisanya float 64. Nah, kemudian kita akan mengecek kolom apa saja yang bertipe float 64. Nah, bisa lihat nih, semua kolom selain X1 itu bertipe 64. Nah, kemudian nama kolom pertama itu akan diubah menjadi year. Kenapa? Karena sesuai datanya. Nah, kolom 1 ini menunjukkan data tahun. Maka diubah headnya menjadi tahun. Nah, bisa dilihat sini dengan df rename. Nah, kemudian kita akan memfilter kolom dengan value yang kosong. Kemudian kita count lagi. Nah, bisa dilihat ini. Kemudian kita akan memfilter kolom dengan value yang kosong lagi. Ini untuk cleansing datanya. Bisa lihat ya. Nah, kemudian kode ini akan menghitung frekuensi kemunculan setiap tahun di kolom year dan memplotkan 10 tahun dengan frekuensi tertinggi dalam bentuk grafik horizontal. Nah, sini kita akan memvisualisasikan datanya ya. Untuk top 10 years with most instant. Nah, bisa dilihat ini x-aksisnya adalah tahunnya, dan y-aksisnya adalah tahun, dan x-aksisnya adalah nilainya. Bisa dilihat nilai tertinggi adalah 2007 dengan sekitar 39.000 data. Nah, kemudian kita akan menghitung matriks korelasi antara semua variabel menggunakan def.core. Filter ini akan diterapkan untuk menampilkan korelasi positif kuat atau korelasi negatif sedang. Nah, variabel Pearson ini digunakan untuk menghubungkan linear antara dua titik variabel numerik. Label 1 akan menghubungkan positif sempurna dan min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna. Sedangkan 0 tidak menunjukkan ada hubungan. Nah, variabel dengan korelasi tinggi ini dapat dipertimbangkan untuk model prediktif ya. Nah, bisa dilihat filternya. Kemudian ini drop down baris dan kolomnya. Untuk kemudian kita display filter matriksnya.
bisa dilihat. Nah, kemudian dari filter tadi kita akan menggunakan heatmap untuk visualisasi matriks korelasinya. Nah, warna di heatmap ini menunjukkan kekuatan dan hubungan antara variabel. Heatmap ini mempermudah interpretasi hubungan antar variabel dibandingkan tabel korelasi biasa. Nah, heatmap ini juga memudahkan kita memahami pemahaman intuitif tentang variabel mana yang saling berkaitan yang dapat menjadi fokus untuk analisis dan modelnya. Bisa lihat nih heatmapnya. Nah, kemudian setelah visualisasi kita akan lanjut ke membuat modelnya ya. Sini kita akan memisah datanya menjadi dataset untuk dilatih dan untuk diuji, yaitu perbandingannya 80% banding 20%. Nah, kemudian kita set randomnya sama dengan 42 untuk memastikan hasil pembagian data menjadi konsisten. Nah, pemisahan dataset ini penting untuk menghindari overfitting ya. Kemudian kita akan menggunakan model dan hyperparameter tuning. Nah, model ini akan memanfaatkan pipeline untuk memastikan langkah pre-processing, scaling, transformasi fitur menjadi konsisten. Hyperparameter tuning ini akan menggunakan grid search untuk menguji berbagai kombinasi parameter untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian kita akan menggunakan polynomial regression untuk menangkap hubungan nonlinear antara variable decision tree untuk membagi data berdasarkan aturan logika sederhana. Kemudian kita akan menggunakan QNN untuk memprediksi berdasarkan tetangga terdekat dan XGBoost untuk algoritma boostingnya. Nah, kemudian hyperparameter itu akan memberikan informasi tentang struktur atau konfigurasi optimal untuk datanya. Bisa dilihat nih. Nah, ini hasil fittingnya, base parameternya dan base score-nya. Mungkin sekian untuk regresi linear ya. Terima kasih.